Bandung. Now you gotta get it. KLCBS. The Jazz Wave, the Jazz Spirit, KLCBS. Membahas berbagai informasi secara menyeluruh dengan menghadirkan pembicara kompeten. Kini Anda ikuti KLCBS Special Review. KLCBS, the Jazz Wave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Anang Usman dalam KLCBS Special Review 100.4 KLCBS. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai Bandung Film Weeks. Adapun narasumber yang akan kita datangkan di sini adalah narasumber yang kompeten. Alhamdulillah beliau sudah datang. Yang pertama adalah Dodi Kiwari. Beliau adalah ketua acara Bandung Film Weeks. Saya nyebutnya Kang Dodi aja ya. Ya, boleh. Assalamualaikum Kang Dodi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedah sehat. Mohon. Harus sehat. Dan di sebelahnya adalah Irwan Jabong, ketua Bandung Film Weeks. Kang Irwan, Damang. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maaf. Ini kita akan membahas tentang acara Bandung Film Weeks yang tentu saja kita sebagai orang Bandung harus bangga karena begitu banyak talenta-talenta seni ya. Saya sangat paham sekali bahwa Bandung disebut kota seni dan juga kota kembang karena memang di situlah kita hidup dan tentu saja komunitas-komunitasnya itu sangat banyak. Dalam acara KLCBS Special Review ini secara khusus KLCBS akan membahas tentang kegiatan Bandung Film Weeks. Begitu ya Kang ya? Betul. Nah sekarang saya langsung ke Kang Dodi dulu ya. Betul. Kang Dodi, beliau sebagai ketua acara Bandung Film Weeks. Sebenarnya apa sih yang ada pada kegiatan Bandung Film Weeks ini? Bandung Film Week sebenarnya itu membuka wahana untuk para sinias-sinias di Bandung terutama. Ya memberikan ruang kepada mereka untuk mencoba terlibat di dalamnya gitu. Yes. Sebenarnya. Itu untuk kedepannya. Nah untuk kali ini Bandung Film Week ini akan mencoba untuk menayangkan beberapa film-film yang memang celluloid, yang memang sudah lama ditinggalkan dan sekarang sudah digital. Yeah. Nah mereka juga pada generasi muda harus tahu gimana sih susahnya membuat sebuah film celluloid. Ya. Nah ruh pertama atau spirit yang paling utama dalam acara ini adalah film Lutung Kasarung kan. Film Lutung Kasarung. Lutung Kasarung itu tahun 1926. Tahun berapa Kang? 1926. 26. Ya. Zaman Belandanya. Zaman Belanda betul. Iya, iya. Indonesia belum merdeka. Belum mereka. Belum merdeka. Nah saat itu ya itulah spirit dari kami untuk membuat sebuah event yang namanya Bandung Film Week. Jadi Bandung Film Week dan Lutung Kasarung itu adalah tradisi Sunda ya, film Betul. Bandung. Iya, Betul. Lokal ya. Lokal. Identitas budaya lokal ya. Betul. Iya. Oke. Nah, ini yang menarik nih tadi dikatakan oleh Akang sekarang kan zaman digital, segalanya digital ya. Betul. Tapi mencoba dalam event Bandung Film Weeks ini memperkenalkan celluloid ya atau manual ya Manual, kepada anak-anak muda Betul, itu ya. Nah itu pelaksanaannya kapan tuh rencananya Kang? Kami tadinya mau melaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 30. Yes. Tapi karena izinnya yang begitu rumit untuk saat ini ya karena COVID, karena banyak hal lah ya yang memang tidak bisa atau tidak mudah ya untuk menggunakan ruang publik dengan nggak seperti dulu lah ya tahun-tahun 2000-an lah gitu ya. Nah makanya mencoba untuk saat ini ya hanya tanggal 30 seremoni. 30 seremoni, di situ ada diskusi juga. Oke. Di sana juga ada pemutaran film Wiranata Kusuma. Oh, Bupati. Dokumenter. Jadi ada film dokumenter Wiranata Kusuma. Nanti juga teman-teman ataupun publik yang mau datang tanggal 30 silakan. Itu 30 Maret ya kan? 30 Maret ya, mulai jam 1 lah. Tempatnya Di BCH, Bandung Creative Hub.
di Jalan Sukabumi. Cuman dibatasi aja sekarang. Cuma Ya. dibatasi cuma 80 orang. Itu ada undangan atau bebas? Sebenarnya kita memang karena terbatas ya undangan Iya, mungkin ya. iya, Tapi kalau undangan. ada yang mau bergabung silakan aja kontak ke panitia ya, Panitia silakan. langsung. Kalau Nanti misalnya bisa masih ya? ada Nanti kuota, ada. Oke. masih ada kuota Ber- sih kita ya. Bisa ya? buka. Terus Berarti- selanjutnya mungkin tanggal 5 sampai 10 April, Kang. 5 sampai? 10 April. Oke. Nah, di situ juga ada pemutaran film-film seluloid. Ya. Ada filmnya Nyegik, terus juga ada film Sunan Gunung Jati. Kayak gitu. Dan juga ada diskusi juga. Iya, Coaching menarik. klinik ya. Menarik sekali ya. Jadi kita dikenalkan pada film-film jadul ya. Betul. Sekarang Kang Irwan Jabong nih. Ya. Sebagai ketua Bandung Film Mix. Ini berdirinya sejak kapan loh? Bandung Film Mix. Bandung Film Week itu gagasan awalnya memang udah baru 1 tahun lah, 1 tahun belakangan ini. 1 tahun ya? Ketika di masa pandemi saya juga akhirnya sering di Bandung gitu ya, akhirnya sering di Bandung berkumpullah sama di sini, kemudian akhirnya saya juga ngobrol sama Hilman untuk membuat sebuah kegiatan yang spiritnya dari film Lutung Kasarung. Oke. Film Lutung Kasarung itu memang ditayangkannya 1 pekan, 30 Desember sampai 6 Januari 1926. Yes. Nah, itu sebenarnya bisa jadi sebuah tonggak awal sebuah sejarah film di Indonesia kan. Sebuah tonggak awal film di Indonesia. Nah, di tanggal 30 kenapa kami membuat sebuah diskusi mengapresiasi penentuan hari film tanggal 30 Maret, karena di kami juga ada gitu. Mungkin kedepannya Bandung bisa jadi selain dari kota kreatif, Bandung juga bisa jadi kota film. Kemudian atau misalnya ditetapkan di Bandung bahwa hari film di Bandung khusus di tanggal 30 Desember gitu kan bisa aja. Iya. Cuman di daerah sini aja ditetapkan. Ya. Menarik nih ya, ada komunitas Bandung Film Mix ya. Lalu ini anggota-anggotanya dari mana saja, Kang? Apakah hanya sekedar penggemar film atau memang akademisi juga ada ataupun hanya masyarakat tertentu saja, bagaimana? Sebenarnya banyak sih, jadi akademisi ada, kita dari praktisi film ada, Komunitas kemudian juga ya? komunitas Komunitas juga ya? ada sih. Memang kita bukan sebuah komunitas sih, Bandung Film Week itu sebuah acara aja, Event ya. sebuah event aja namanya Bandung Film Week gitu. Jadi di sini ada komunitas teater juga masuk, komunitas film juga masuk. Jadi kita memang karena terutama iklim ya nggak hanya di Bandung sih, iklim di komunitas itu ketika kita membuat sebuah komunitas baru itu dianggap sebuah saingan. Padahal Betul. kita tidak menganggap itu karena kita mau membuka gitu. Buka ruang ya. Membuka ruang. Makanya sebelumnya saya juga membuat sebuah saya jadi sekjen di Forum Film Jawa Barat itu bukan komunitas, jadi perhimpunan yang menaungi komunitas-komunitas di Jawa Barat gitu. Udah banyak karena dulu juga kita punya festival film Jawa Barat udah 3 tahun ya di tahun 2015 sampai 2017. Mungkin ke depannya juga kita akan membuat juga sebuah event festival seperti itu diadakan lagi gitu ya. Ya, itu tadi saya juga pernah melihat tuh di beberapa berita, bukan tayangan ada festival film Jabar. Berarti kan begitu antusiasnya ya iya. para sinias-sinias Jawa Barat. Dan ada kerugian intelektual kalau menurut saya, Kang. Yang jago-jago film Jawa Barat pindah ke Jakarta. Nah, iya betul. Karena kedekatan geografis. Iya, iya benar. Kalau tidak dekat dengan Jakarta mah pasti akan bermukim di Bandung. Iya. Nah, gimana Kang menurut Akang nih? Kan tadi ada tokoh-tokoh kita juga ya yang lari bukan lari ya, memang hijrah ke sana gitu. Karena mungkin di Bandungnya kurang ada ruang gitu ya. Ruang. Nah, bagaimana kira ke Kang Dodi dulu? Betul. Mungkin ada kurang ruang juga kurang peluang. Nah, itu dia. Ruang dan peluang. Karena di sini Jakarta itu betul-betul mencari uang tuh betul-betul di Jakarta. Profit ya. Profit banget. Orientasinya profit. Orientasinya Iya. profit. Bukan idealisme ya. Bukan. Nah, kalau di Bandung, aduh, ngegarap ini apa ya? PH-nya juga
sangat kurang gitu. Oke. Di Bandung ini nggak terlalu banyak, jadi hanya beberapa. Dan yang paling penting itu kan bagi mereka itu adalah profitnya itu. Profit. Ya profit yang paling penting karena kelihatan seperti itu. Tapi kalau berpikirnya beda, mindsetnya beda, aku ingin membesarkan Bandung nih, itu beda. Idealisme namanya. Idealisme namanya. Oke. Ada kemungkinan seperti itu. Setuju Kang Dodi. Kang Irwan bagaimana nih kalau tadi saya sedikit itu tadi mengarahkan kepada kerugian intelektual, kerugian geografis karena Bandung Jakarta dekat, jadi banyak orang Bandung yang hijrah ke Jakarta. Iya, saya melihat sebuah festival yang digagas sama Garin Nugroho di Jogja itu udah sampai 15 tahun bertahan. 15 tahun. Gitu, 15 tahun dan dokumenternya kalau nggak salah 20 tahunan lah ya. Yes. Jadi maksudnya sebuah komunitas karena mungkin itu ya jarak juga jauh dari Jakarta, mereka lebih kompleks, lebih kompak gitu. Kemudian di situ ada tokoh sih, kalau di situ mungkin ya saya ngelihat di situ ada tokoh Garin yang sebagai penggerak semuanya dan itu perjuangannya juga lumayan sih di awal. Jadi mereka tidak langsung disupport sama pemerintah, justru langsung dia bikin swakelola dulu, kemudian setelah jalan baru ada dari sponsor dari dia. Nah gagasan Bandung Film Week juga saya gitu. Jadi maksudnya kalau ada sponsor lebih bagus, Yes. ada dukungan dari pemerintah juga lebih bagus. Tapi kami mau mencoba swakelola dulu aja gitu. Karena beberapa festival di Indonesia yang kuat gitu, yang sampai bertahun-tahun yang itu gitu. Jadi dia lahir sendiri gitu. Yes. Ketika ada uang atau nggak ada uang tetap Jalan jalan. aja. Nah, itu. Lu luar biasa itu. Orang seni itu begitu. Menarik akang-akang ya, tapi ini kita akan break dulu. KLCBS Special Review akan kita teruskan setelah jeda berikut ini. KLCBS Special Review will be back in a few minutes. KLCBS, the Jazz Wave. Butuh tempat diskusi, mengerjakan tugas bareng teman, atau meet up dengan relasi sambil ditemani kopi dan mocktail yang berkualitas. FFT, Food for Thought, ambience-nya nyaman dengan suasana outdoor studio radio KLCBS dan musik kurasi dari 100.4 KLCBS. Ayo cobain datang ke FFT di Jalan Karanglayung nomor 10 Bandung. Buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai 9 malam. Coffee, food, and selection music only at FFT, Food for Thought, Outdoor Studio KLCBS, Jalan Karanglayung nomor 10 Bandung. KLCBS. KLCBS Special Review continues. KLCBS, the Jazz Wave. Itu enggak. Masih bersama KLCBS Special Review 100.4 KLCBS. Materi yang kita bahas adalah mengenai Bandung Film Weeks. Sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat YouTube KLCBS dan subscribe. Talk show ini dapat didengarkan dan disaksikan melalui klcbs.net dan YouTube KLCBS. Acara ini diselenggarakan di FFT Outdoor Studio KLCBS.
Kita teruskan ya, Kang. Ya. Tadi masalah bagaimana targetnya sebetulnya kan anak muda ya supaya tahu dan Betul. dan paham bahwa bagaimana sih mereka mengenal tentang film. Balik lagi ke Kang Dodi nih. Sebagai ketua acara nanti ya, Kang ya. Acara ini melibatkan siapa saja, Kang? Apakah dari instansi terkait, misalkan pariwisata ataupun hal-hal yang berhubungan dengan film itu diundang, atau hanya acaranya hanya sekedar Bandung Film Week itu diselenggarakan oleh komunitas tertentu saja? Bandung Film Week ini sebetulnya keinginan besarnya itu melibatkan semua pihak, Oke. terutama pemerintah, Oke. lalu juga sponsor dan segala Yes. macam. Tapi ternyata untuk saat ini sponsor juga mereka kan masih Tiarap semua ya? tiarap semua, pemerintah juga sama, dan kami jadi militan pada akhirnya. Iya betul. Militan dan tanpa biaya sedikit pun ini mencoba untuk menggulirkan yang namanya event ini. Ya karena bukan apa-apa, ya kami punya tanggung jawab. Bandung juga harus punya sesuatu dong. Kita juga harus bergerak juga gitu. Jangan sampai kalau sudah tidur ketiduran, jangan Ya, sampai betul. ketiduran, tapi juga harus bangun dan kita berlari gitu. Nah, itu. Pada akhirnya begitu. Betul, dan itu yang membuat saya semangat nih kalau ngebahas masalah-masalah kreativitas di Bandung itu ada jiwa militannya gitu. betul. Jadi ya itu yang tadi dikatakan sama Kang Irwan, nggak usah minta-minta dulu lah, kita perlihatkan dulu kan, berbasis kinerja lah istilahnya begitu. Berbasis kinerja. Iya. Kang Irwan nih, ini sebagai ketua Bandung Film Week. Tadi kalau misalkan bukan komunitas, saya yakin ini bisa jadi komunitas akhirnya. Kalau memang sering mengadakan event-event. Nah gimana Kang Irwan? Maksudnya kami tidak, kan kalau komunitas itu lebih ke identitas gitu ya. Betul, Identitas yang betul. ketika ada komunitas film lain dianggap itu sebagai saingan. Iya. Kami nggak mau gitu. Jadi kami membuat ruang, silahkan komunitas ini datang dan pergi, silahkan ikut di berkontribusi di Iya. Bandung Film Week, silahkan gitu ya. Tapi kami tidak akan membuat sebuah saingan gitu, saingan untuk Eksklusif komunitas. gitu ya, Kang, ya? Eksklusif. Hmm. Jadi Ya. siapapun silakan, Siapapun aja silakan, gitu, ya. asal dapat bisa memberi kontribusi buat acara Bandung Film Week, silahkan aja ya. Karena kita banyak sih memang, tidak hanya film, karena dan memang kalau berbicara film itu berbicara mengenai 7 seni di dalamnya. Yes. Jadi karya kata almarhum Sapardi Djoko Damono, dosen saya, pembimbing saya yang almarhum, film 7 seni di dalam sebuah film itu ketika udah jadi film, akhirnya film gitu. Iya. Padahal di situ ada seni rupa, ada seni musik, iya, ada betul. seni tari, dan Sastra, ya. semuanya nggak kelihatan, cuman film aja. Tapi kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Iya. Jadi film itu seni terakhir. Kalau kata Deddy Mizwar mah, sekarang karena ini adalah teknologi terakhir, semuanya bisa masuk ke situ gitu. Betul. Semuanya apapun ininya bisa masuk ke situ. Setuju. Nah, jadi spiritnya itu, saya spiritnya lebih ke banyak menangani festival-festival, juga lebih ke film-film indie, karena bagi kami ruangnya memang bisa tak terbatas kalau film indie, karena film indie itu lebih luasnya gini maksudnya. Karena film itu adalah seni terakhir dan memungkinkan sebuah karya masuk gitu. Jadi jangan sampai seorang film indie membuat sebuah film, melihat tayangan TV bahwa filmnya seperti itu. Karena ketika misalnya film indie membuat sebuah karya, rujukannya film yang ada gitu, ya karyanya bakal gitu-gitu aja. Jadi ruang indie itu kan dikasih kebebasan, dikasih kebebasan membuat sebuah karya sebebas-bebasnya gitu. Tapi walaupun ada batasan ya, Oke. walaupun ada batasan. Saya senangnya di film indie, saya banyak inspirasi banget ketika misalnya saya menangani di Forum Film Jawa Barat, ada ide-ide baru yang saya tidak pernah lihat di televisi dan kadang di bioskop gitu. Tapi itu potensi gitu, potensi bagus, karena
indie juga kalau di luar gitu, kayak misalnya Martin Scorsese, dia berawal dari sebuah film indie. Nah, kebanyakan orang indie di Indonesia atau di Jawa Barat dia membuat sebuah film indie itu adalah film yang dengan modal biasa-biasa, dengan gambar asal-asalan, dan filmnya pendek. Padahal bukan, kalau indie itu juga sebuah spirit gitu. Spirit membuat sebuah karya bagus. Bagi saya misalnya, saya melihat karya-karyanya Garin Nugroho itu karya-karya indie gitu. Martin Scorsese yang awal-awal banyak juga bikin film panjang, film indie dia yang mungkin nggak se-booming film-film dia yang sekarang ya. Tapi spiritnya bagus gitu, Betul, spiritnya setuju bagus. saya. Nah, jadi saya mau menggugah ke teman-teman di film di komunitas itu supaya dia membuat sebuah karya itu jangan mengejar sebuah bentuk. Karena yang sekarang itu, kenapa di Bandung Film Week ngejarnya sekarang lebih ke edukasi mengenai celluloid. Karena zaman dulu itu kalau syuting itu sangat susah. Ya. Dan shot itu diperhatikan. Betul. Dia latihannya sampai berapa kali, shotnya cuma 1 kali. Betul. Kalau sekarang kan take-nya bisa sampai 30, tinggal hapus kan gampang. Foto juga sama kayak gitu. Karena digitalisasi ya. Digitalisasi itu Oke. digitalisasi itu kita banyak keuntungan di digitalisasi. Kalau motret salah tinggal delete kan. Iya. gampang. Zaman dulu motret salah dicuci gelap ya udah salah gitu, Dan kesalahan. banyak yang komplain. Nah, banyak. Nah, betul. jadi saya menggugah ke generasi Setuju muda saya. itu supaya dia membuat sebuah karya itu mengejar sebuah kontennya, isinya dulu. Betul. Setuju. Bukan hanya bentuk gitu. Iya. Kalau bentuk mah sekarang dengan handphone yang 4K segala macam kan sekarang ada. Itu nggak kayak di generasi saya sama Kang Dodi. Sama generasi Sulit. saya juga. Iya, sama. Jadi generasi saya membuat sebuah film itu pakai dulu masih Betamax gitu kan. Yang Sangat gede-gede susah ini. dan itu tidak semua orang dapat gitu, Iya, punya betul. gitu. Kalau sekarang kan handphone luar biasa kan. Jadi kalau teknis, aspek teknis itu gampang sekarang. Betul. Tinggal kalau misalnya dengan kameranya bagus, alatnya bagus, gambar pasti bagus. Setuju. Tapi sekarang kenapa harus ngejar itu? Iya. Ngejar konten. Iya, gitu. betul. Zaman dulu kan karena kesusahannya itu akhirnya dia kontennya juga digarap. Setuju. Dan kecenderungan sekarang anak-anak muda juga akhirnya balik ke masalah yang jadul tuh. Iya. Masalah fotografi, motor kan, Iya. komunitas motor kan, termasuk film tentu saja. Ini menarik nih, ini yang masalah film ini nih. Masih nih ke Kang Irwan nih ya, Kang Irwan ya. Kang Irwan kan dosen ya? Ya, iya. Dosen juga ya. Kalau Kang Dodi kan teater, orang teater. Praktisi teater. Oke. Praktisi. Sama Ivan. Ivan ya. Tadi kan masalah indie. Saya penggemar film. Sampai saya kalau ada film-film favorit saya pasti nonton. Yang pertama saya sangat tersentuh film The Godfather. Oh, Godfather. Oke. Masalah mafia. Kan? Nah di sana saya ikut. Yes. Saya masalah Al Capone dan saya ngikutin sampai pelaku-pelakunya. Lalu saya punya favorit kan begitu ya. Di Indonesia pun saya punya favorit. Karena betul tuh kalau seorang film yang benar itu dia membuat konten dan kelihatan ketika dia bermain film tuh dengan rasa gitu ya. Dengan jiwa. Karena orang teater. teater. Punten tadi disebutkan Kang Deddy Mizwar, Christine Hakim, Selamat Sudarharjo, senior semua. Dan sekarang sudah tidak ada. Iya. Sekarang banyak Instan. instan, iya. tapi Karasep Garelis. Iya. Cukup Karasep Garelis main, tapi orang banyak penggemar loh gitu ya. Nah itu, ini kan realita yang terjadi nih ya, yang sekarang tentulah oleh siapapun bisa menjadi polemik ya, khususnya untuk orang-orang film nih. Nah sekarang Kang Irwan nih, apakah nanti pun dalam Bandung Film Week itu akan ada film-film kekinian atau hanya menyangkut film-film jadul saja? Untuk Kan ada nanti kan acaranya kan ada satu pekan ya. Itu kan ada diskusi dan lain-lain. Betul. Tadinya kita itu mau coba untuk film-film kekinian ya, yang sudah ada dan mainnya di Bandung, ya syutingnya di Bandung, terus banyak orang Bandung. Yes. Sebenarnya tadinya begitu konsepnya. Nah karena mungkin melihat
kondisi sekarang, karena itu kan harus beli dong ke PH-nya atau mesti kan ke ininya juga kan itu udah ada penanggung jawabnya khusus. Betul, Jadi betul. memang itu harus dibeli. Ada kan. agennya ya. Ada agennya. Nah ini bukan kesulitan, tapi untuk ke depan. Insya Allah ya. Insya Allah pasti begitu. Oke. Nah sekarang coba untuk jangan melupakan sejarah dulu deh. Ini Setuju. anak-anak muda nih. Setuju. Yuk kita lihat gimana sih proses seluloid yang sebenarnya gitu ya, seperti itu. Betul. Mungkin kalau tahun depan mungkin bisa aja kita Ya. membuat Masuk ke sebuah, program ya, program Betul. selanjutnya. program selanjutnya, tapi tetap kita tidak akan maksudnya tetap ada idealis gitu yang kita akan sampaikan ke anak muda. Jangan sampai ketika dia menonton sebuah film yang sangat populer bahwa itu adalah film yang terbaik gitu ya. Setuju. Ya. Ya. Saya juga kan melihat film itu kan konteks kehidupan sehari-hari kan sebetulnya ya. Tapi kalau kita sekarang dimasukkan pada sinetron misalkan gitu kan itu terlalu instan lah. Orang teh gampang jadi beunghar jadi ieu. Nu sangsara ge ditinggalikeun garilis kene. Jadi tidak. Tapi kalau Tidak ditonton sesuai, ya. tidak sesuai makanya saya teh punten untuk itu sebenarnya sudah bukan harus jadi tuntunan ya. Hanya kan saya menganggap begini, film itu kan tidak tontonan saja, tapi bisa jadi tuntunan. Orang teater pasti tahu lah segala sesuatunya mengenai film. Nah, sekarang nih ketika ada event Bandung Film Mix, inilah salah satu cara upaya supaya orang-orang khususnya anak muda bisa paham kan begitu ya, bagaimana cara pembuatan film dari awal sampai akhir. Nah, ini kembali ke tadi film Lutung Kasarung tahun 1926. 26. Itu berarti tidak ada suara ya tahun Masih tidak ada suara dan itu kalau di beberapa literasi ngeditnya sampai 5 tahun. Ulah. Ngeditnya Kalau emang- sekarang ngeditnya Itu aja mah sampai udah dokumen ya. udah dokumen. Jadi kalau misalnya kan sekarang UNESCO udah menetapkan bahwa film itu sebagai warisan budaya warisan budaya ya. Benda ya. Warisan budaya tak benda kalau nggak salah. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya mungkin di sini ada yang tahu keberadaan film Lutung Kasarung itu bisa mungkin jadi spirit kita sih sebenarnya spirit kita untuk sehingga Bandung itu bisa menuju sebagai kota film kan karena rujukannya di situ. Ya, kami kedepannya juga mau membuat gitu ya masih ya rencananya membuat sebuah perpustakaan film di Jawa Barat gitu. Luar biasa, setuju saya. Ini akhir-akhir nih, detik-detik akhir nih acara Ika mau berakhir. Kang Dodi nih, close statement sekarang bagaimana nih mengenai Bandung Film Week supaya sahabat KLCBS tahu bahwa akan ada event Bandung Film Week. Bandung Film Week mudah-mudahan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mulai tanggal 30 dan itu terbuka untuk umum. Oke. Mau pelajar, mau mahasiswa, mau umum silakan untuk datang ke Bandung Creative Hub tanggal 30 Maret ya. Lalu juga nanti ada kelanjutan tanggal 5 sampai 10 April. Pas saum ya. Ya, ngabuburit berarti kan. ngabuburit betul. Jadi Bandung Film Week ngabuburit. Sambil nonton film. Mantap Kang. Kang Irwan Jabong apa terakhir? Jadi harapannya dari Bandung Film Week itu ke depannya bahwa Bandung tidak hanya jadi kota kreatif tapi Bandung menjadi kota film. Setuju. Itu jadi spirit sehingga ya orang-orang Bandung yang di Jakarta, yang dimanapun ini ada sebuah ruang gitu, ruang untuk diskusi, apresiasi dan kreativitas di sini gitu. Ini kita membuat Bandung Film Week karena itu aja sih. Oke. Nuhun akang-akang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita lanjut lagi pada momen yang lain. Kita sudah di akhir sesi dalam KLCBS Special Review 100.4 KLCBS. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Dodi Kiwari, kepada Kang Irwan Jabong. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti KLCBS Special Review. KLCBS, the
chance.